Perayaan Paskah Subuh Buha-Buha Ijuk Minggu 12 April 2020. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Lunga Talu Hamatea. Jika saya mengucapkan selamat Paskah, maka saudara-saudara menjawab, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Paskah adalah peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit, apa gunanya saya berkhotbah? Kalau Paskah tidak terjadi, apa gunanya saya berdoa? Kalau Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita membaca firman-Nya? Kalau Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa? Karena Yesus tetap di dalam kuburan dan tidak bisa mendengar, kenyataannya Kristus bangkit dan hidup. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan 2, Hatuaun. Oh,
pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 3, Kristus bangkit, sorak. Kesaksian Paulus tentang kebangkitan Yesus dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang dari kakinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan memerintahkan dirinya dengan tolak-tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup bintangnya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan menyumpahnya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Biarlah Engkau membuatnya menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan
serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Tuhan ku bangkit, pusara terbuka. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah adalah bukti dari ketuhanan Yesus. Dia bukanlah Tuhan kalau dia tidak bangkit. Oleh karena itu dengarkanlah berita Paskah pada kebaktian subuh buah-buah Yesus pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 20 dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah di dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah di dalam kehidupan orang Kristen di dunia ini. Dan semua orang Kristen merayakan Paskah pada hari ini, di mana Paskah adalah peristiwa yang sangat penting dan menentukan di dalam iman orang Kristen. Tadi sudah dibacakan bahwa jika Paskah tidak terjadi, tidak ada artinya kami berkhotbah. Dan jika Paskah dan jika Kristus tidak bangkit dari antara kematian, dia bukanlah Tuhan. Dia sama saja seperti manusia biasa. Tapi karena dia
Dan jika Paskah tidak terjadi, tidak ada gunanya saudara berdoa dan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya Kristus bangkit dan Dia hidup kembali. Itulah yang kita rayakan pada Paskah pada pagi hari ini. Yang saya kasihi Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, Paskah menjadi pusat pemberitaan, di mana firman Tuhan diberitakan. Di situ Yesus diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang mati. Dia adalah Allah bagi semua orang. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paskah ini adalah peristiwa yang sangat menentukan masa depan kita. Bahwa kita akan bersama dengan Yesus dalam kehidupan, bersama dengan Yesus dalam kematian, bersama dengan Yesus dalam kebangkitan. Dalam bahasa Batak adalah untuk Dia dumade. Jadi pertanyaan ini terjawab sudah, bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus apabila kita bangkit seperti Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan kita juga akan bangkit. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah pada hari ini menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Saudaraku, memang kita mengingat dari kemarin sampai hari ini, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, orang tua, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman kita di seluruh dunia, saudara seiman juga, telah banyak mendahului kita. Kita telah banyak mengeluarkan air mata karena perpisahan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Kematian yang kita anggap tidak wajar. Dan kematian merupakan satu momen yang menakutkan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang tidak pernah menerima kematian, tapi kematian itu harus terjadi. Dan hari ini juga, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, Paskah mengatakan kematian bukanlah akhir segalanya. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, bertemu dengan Yesus yang kita cari selama ini, yang kita sembah selama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang Kristen yang mengatakan seperti ini, aku tidak lagi menangisi kematian, karena Tuhan telah bangkit dan hidup, dan aku pun akan bangkit menuju kehidupan. Inilah keyakinan kita. Memang kita menangisi kematian, tapi tidak selamanya kita menangisi kematian, dan tidak selamanya kita tinggal di dalam kuburan. Karena Yesus telah lebih dahulu bangkit, maka kita akan dibangkitkan kelak. Jadi, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Paskah menegaskan, oleh karena Adam yang pertama itu, semua orang harus mati oleh karena dosa. Tapi Adam yang kedua itu Kristus Yesus telah dibawa kehidupan, membawa keselamatan. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara nanti akan bangkit dan masuk surga. Peristiwa Paskah menegaskan bahwa maut telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Peristiwa Paskah mengatakan kepada kita bahwa sengat dosa itu telah dikalahkan, telah dimatikan oleh Yesus. Oleh karena kebangkitannya, kita tidak lagi mati untuk selama-lamanya. Paskah juga mengatakan bahwa dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita, karena Kristus telah mengalahkan maut dan dosa, dan itu tidak berkuasa lagi, tapi Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah ini telah menuntun kehidupan kita, bahwa kita akan hidup bersama dengan Yesus, mati bersama dengan Yesus, dan akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Bahwa kebangkitan Yesus telah menentukan hidup dan masa depan kami. Sekalipun kami akan melalui kematian, melewati kematian, kami akan bangkit kelak. Sekalipun beberapa hari yang lalu kami mengenang dan mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, yang sudah mati mendahului kami. Dan hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa kami akan percaya, tidak ragu-ragu seperti Thomas, tapi kami percaya sepenuhnya akan kebangkitan, di mana kami sudah akan bangkit kelak dan bertemu dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudara kami yang merayakan Paskah, berkati semua bangsa dan negara kami Tuhan, berkati semua Tuhan jemaat kami, dan teguhkan hati semua orang Tuhan dalam kondisi saat ini. Jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan, tapi biarlah kami hidup dalam pengharapan bahwa kami akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan kita buat Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 194 ayat 1 dan 3. Paskah mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kami. Hutang dosa telah dibayar mahal, bukan dengan uang dan bukan dengan harta, tapi darah Yesus yang kudus. Oleh karena satu orang, yaitu Adam, yang pertama manusia mati selama-lamanya, tapi oleh karena satu orang, yaitu Kristus, maka manusia hidup untuk selama-lamanya. Peristiwa Paskah mengatakan bahwa zaman baru telah dimulai, zaman pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Paskah adalah sesuatu orang Kristen bersama Kristus dalam kehidupan, bersama Kristus dalam kematian, bersama Kristus dalam kebangkitan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.